Apa yang terbesit di pikiran kalian jika mendengar Gunung Argopuro? Selain memiliki trek terpanjang di Pulau Jawa, ternyata gunung ini mempunyai batas-batas larangan di dalamnya, dari yang nyata sampai hal-hal yang mungkin sulit diterima oleh akal sehat. Nemulah gua, dia bentuknya kayak makam, tapi itu batu tumpukan itu loh. Batu tumpukan yang persis makam gitu, dikelilingin gini nih, ada batu-batu kali gitu. Terus di sini gundukan-gundukan, nggak tahu itu prasasti. Gue mikir waktu itu mungkin prasasti kali ya, atau mungkin orang iseng kali ya. Tapi ngapain orang iseng ini? Nah, kencing lah gue di situ ceritanya. Namun apa jadinya jika batas-batas tersebut dilanggar? Selang berapa lama gue jalan sama dia di depan kan, itu bener-bener kita udah capek, udah keloyongan, ngantuk, lapar, aus. Air tuh ada, tinggal sedikit banget. Pokoknya ya di bawah setengah, pokoknya paling cuma buat basahin bibir gitu. Tiba-tiba si Goni jatuh nih kan. Lalu bagaimana jika hal tersebut benar terjadi? Kata dia, "Mas, kalau boleh saya jujur, Mas itu hilang 1 malam." Kenapa saya bisa katakan hilang 1 malam? Semuanya yang di sini tadi malam itu panik karena teman Mas sudah bilang begitu, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Jadi sob, kita kedatangan narasumber lagi nih yang akan menceritakan sebuah pengalaman pendakiannya di Gunung Argopuro. Mengalami kejadian di luar nalar nih, dan salah satunya adalah sempat tersesat di salah satu jalur yang tidak ada di peta pendakian nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Iwel. Selamat malam Bang Mange. Buset, kemana aja kita nggak pernah ketemu ya? Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat Bang. Aduh, alhamdulillah sehat. Bang, kesibukan lagi apa Bang? Lagi so sibuk aja Bang. Oke Bang, ini kan pendakian di tahun 2015 Bang. Pada saat itu lu mendaki cuma berdua nih. Cuma berdua temen lu. Pada awalnya itu ya. Pada awalnya. Ke Gunung Argopuro. Nah, di situ kan sempat mengalami sebuah kejadian yang dimana sempat mau dievakuasi pada saat itu Bang. Iya, bukan sempat dievakuasi, bahkan memang kita udah dievakuasi. Karena dinyatakan hilang 1 malam gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung nih sama Bang Iwel sendiri. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Oke, itu gimana Bang? Awal mula ceritanya Bang? Jadi awal mula di tahun 2015 itu gue melakukan ekspedisi 40 gunung lah di listnya itu. Tapi Argopuro ini nggak masuk dalam list. Ini setelah selesai ekspedisi ya. Cerita dari teman-teman itu bahwa lu coba naik Gunung Argopuro. Gunung Argopuro itu gunung terpanjang di Jawa. Nah, cuma pada tahun itu karena minimnya informasi, terlebih gadget gue kan kurang mendukung pada waktu itu ya. Jadi gue nggak dapet informasi tuh, buta informasi ya kan itu. Nah, di sisi lain gue juga penasaran kan sama gunung ini. Akhirnya gue ngajaklah partner gue yang namanya si Goni ini. Gue bilang, Gon, kita ke Argopuro ya Gon. Itu di bulan Februari itu tahun 2015. Biasanya gue kalau pendakian itu pasti gue spare logistik itu untuk spare 1-2 hari lah gue lebihin gitu. Karena prinsip gue, daripada gue kekurangan logistik di jalur, mendingan gue kelebihan gitu. Nggak apa-apa deh, misal walaupun itu harus
bawa berat lagi nanti pas turun, tapi seenggaknya itu bisa jaga-jaga buat lebih aman gitu kan. Udah, singkat cerita, besoknya kita mesen tiket. Nah, waktu itu gue masih mesen tiket ke agen-agen travel gitu, Bang. Kayak pemesanan tiket pesawat, kayak gitu tuh, masih kayak gitu. Gue bilang pesen tiket kemana ya? Surabaya dulu, gue bilang gitu. Singkat cerita kita udah pesen tiket, terus berangkat ke Surabaya. Tiket juga waktu itu masih lumayan terjangkau lah harganya. Nah, sampai di Surabaya itu kita pagi, sekitar jam 2 atau jam 3-an itu kalau nggak salah. Sampailah, singkat ceritanya kita di Surabaya nih berdua sama gue nih. Cong, kemana lagi nih kita? Kata gue gitu. Nggak tahu gue nih, bingung nih. Nah, kebetulan karena gue ketemu di situ beberapa pendaki yang ya gue bisa katakan pendaki karena dia bawa keril. Pasti dia tahu nih, gue bilang gitu kan. Coba kita tanya aja. Emang orangnya udah agak-agak senior lah. Gue bilang, Mas, mau numpang tanya kalau misalkan ke Gunung Argopuro itu arahnya kemana? Gue bilang gitu, dari Surabaya ini. Dan harus naik apa? Gue bilang gitu. Terus kata dia, oh iya Mas, kebetulan saya udah pernah naik Argopuro. Masnya sekarang naik kereta dari Surabaya itu ke Probolinggo. Itu adanya nanti pagi jam 5 kalau nggak salah, pas setengah 6 gitu. Jadi Mas nggak usah tidur, ini kan udah jam 3 katanya gitu. Sampailah jam 5, itu ditemenin tuh sama pendaki itu. Gue juga belum sempat kenalan kan namanya, karena ya biasa so asik aja gitu Bang. Udah habis itu, gue bilang, Mas makasih ya atas informasinya. Iya Mas, katanya gitu. Udah gue jalan tuh, seret. Singkat cerita udahlah tuh kan, kita nikmatin perjalanan dulu, ngobrol. Di sisi lain juga gue ini kan, karena nggak tahu informasi harus kemana kan, jadi bingung nih, deg-degan lah. Ini tipikal gunungnya nih kayak apa gitu kan? Apa gunung ini berapi atau apa? Nah kan baru kan gue tahu informasi itu kan setelah gue dari pendakian Argopuro gitu. Ternyata Argopuro ini kan memiliki keunikan tersendiri gitu kan. Jadi dia itu ya FYI aja, Argopuro itu gunung tipe B. Jadi kalau gunung berapi itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Kita jelasin langsung tipe B aja. Tipe B itu adalah letusan gunung Merapi yang di bawah 1600 Masehi. Jadi ledakannya di bawah itu. Dan dikatakan sekarang istirahat, bukannya tidak aktif tapi istirahat. Karena di puncak Rengganis itu kan masih ada aktivitas. Jadi gunung tidur lah gitu. Nah, udah singkat cerita, sampailah kita di Pasar Besuki nih untuk ngelengkapin list-list logistik, karena dari Jakarta cuma bawa yang instan-instan aja, nggak mungkin kalau kita bawa sayuran dari Jakarta itu kan nanti basi ya, khawatirnya. Nah setelah gue belanja tuh, kok gue bilang ini packingan lumayan ini, gue bilang. Jadi kita sampai gue bawa, kebetulan banget kita pakai satu orang tuh pakai double carrier, yang belakang 80, yang depan 60, gue bilang gitu kan. Itu kayak orang mau kerja tuh Bang, buset gue bilang. Cong, wah ini kalau kayak gini Cong, nyiksa diri Cong, gue bilang gitu. Yang ada kita nggak balik nih, gue bilang gitu. Terus dia, iya ya udah kita kurangin aja. Nah karena yang banyak itu sebenarnya di baju untuk persediaan 12 hari kan kalau gue hitung. Perjalanan Jakarta Surabaya, terus PP-nya berapa hari, terus di gunung 5 hari, habislah sekitar 12 hari gue bilang. Jadi kalau baju seandainya gue tinggal di base camp pun nanti balik ke sininya naik apa, gue bilang gitu kan. Masih kita harus ngambil lagi ke sini sedangkan kita mau ngelintas, ya mau nggak mau kita harus bawa. Barulah gue kepikir di situ, oh berarti ini gunung yang dikatakan kalau lu mau naik gunung ya ke sini. Pantesan teman-teman gue tuh bilang, cobain lu ke Argopuro. Kalau lu di Argopuro nanti lu dapat pelajaran. Katanya gitu. Jangan ikut orang, jangan ikut apa. Lu rasain sendiri katanya. Drill lu itu ekspedisi lah maksudnya. Baru lu merasa dari situ nanti akan dapat pelajaran besar. Oh emang kayak gitu ya? Iya. Kan sebelumnya ya kalau di gunung kan cuma tahu masalah cepat, speed lah gitu kan, kuat-kuatan. Ternyata dari sini nih nanti yang akan gue bahas nih pelajaran gede banget dari Argopuro ini. Nah, sudah sampai di Besuki udah belanja kebanyakan nih, gimana? Akhirnya ya udah bawa aja dulu lah sampai base camp. Nah, gue nanya lah sama ibu-ibu warung kan pada waktu itu. Gue bilang, Bu, kalau mau ke Baderan itu kemana Bu ya? Gue bilang, naik apa angkutannya? Paling naik ojek Mas. Udah, singkat cerita dapatlah tuh bapak ojek ini nih. Ternyata memang lumayan tuh dari Pasar Besuki sampai ke base camp Baderan.
Nah, yang pada awalnya ekspektasi gue tentang base camp kayak di gunung-gunung Jawa Tengah lah. Base camp tuh rame gitu kan, orang lalu lalang gitu kan. Sampai ke sana, mana Pak? Ini base campnya Mas. Jadi dia kayak pos kecil gitu ya, satu ruangan gitu. Wah, ini nih, ini nggak ada lagi yang naik, gue bilang gitu kan. Ah, belum pada datang kali Kri, kata dia gitu kan. Soalnya kita masih jam 10 pagi nih, kata dia gitu. Wah, bisa jadi sih. Terus gue tungguin tuh kan, akhirnya singkat cerita, gue memutuskan untuk tidur semalam dulu di BC itu. Dengan harapan besoknya akan ada pendaki gitu kan. Jadi gue bisa bareng nih. Belum ketemu waktu itu sama orang base campnya, sama Haji. Karena dia lagi keluar gitu kan. Setelah datang tuh, malam itu, Mas, mau naik Argopuro ya? Sebelumnya udah pernah Mas naik sini? Belum Pak, berapa orang Mas? Berdua aja ini. Wah, katanya dia, nggak ada teman lagi, kata dia gitu. Enggak Pak, memang kita cuma berdua aja, gue bilang gitu kalau biasa naik. Oh, tapi Masnya udah sering kan? Udah sih, alhamdulillah, gue bilang gitu. Udah pernah lah ke gunung-gunung lain, cuma saya mau nyoba gunung ini. Makanya tolong saya dikasihkan informasi sejelas-jelasnya, gue bilang gitu, tentang jalur, cabang-cabang jalur dan sebagainya, gue bilang gitu. Oke Mas, diceritain lah sama dia bahwa Gunung Argopuro ini gunung panjang gitu kan. Oke, kalau itu saya udah dapat informasi, tapi gue dengerin gitu kan. Nah, sampai di situ ada pantangan yang nggak boleh diambil gitu. Biasa kalau base camp kan, bahwa Gunung Argopuro itu biasanya satu, nanti kalau misalkan nemu bulu merak, tolong jangan dibawa pulang. Itu yang pertama kan. Kedua Mas, saya kasih tahu info katanya gitu. Ini Casa Maji sendiri nih yang bilang. Di Argopuro itu ada danau. Tapi saya nggak bisa tentukan lokasinya. Taman hidup Pak? Bukan taman hidup katanya. Ada satu danau yang disakralkan. Bahasanya begitu. Jangan sekali-kali Mas masuk ke situ. Kalau misalkan Mas mau coba ke situ, bisa-bisa hilang katanya gitu. Nggak kembali. Bahasanya begitu ya. Gue bilang, ya oke lah. Oke, gue bilang itu kan. Karena memang gue masih logis dengan hal-hal begitu kan. Nah, singkat cerita, oh iya Cang, ngomong-ngomong ini nggak ada lagi. Nggak ada Mas, Argopuro itu gunung sepi gitu dia gitu. Ini yang kalau orang sampai sini ya pecinta alam beneran lah. Dia bilangnya pada waktu itu begitu gitu kan. Karena memang satu gunungnya panjang, kedua aksesnya susah katanya gitu. Terus ketiga, kalau orang nggak cinta-cinta gunung banget, nggak hobi-hobi banget, jarang mau kesini gitu dia. Oh gitu ya gitu. Oke, apa-apa Pak, gue bilang. Udah tuh, gue sambil prepare di base camp itu, gue prepare semuanya, gue pack hari sekian baju nih. Nah, sampai di base camp itu, gue bilang, wah masih overload ini Cong, gue bilang. Kesalahan gue waktu itu kan logistik udah gue lebihin ya. Dari misalnya untuk pendakian 5 hari 4 malam, gue biasanya bikin untuk seminggu lah jaga-jaga. Karena gue mikirnya baju sayang nih, gue bilang gitu kan. Kalau peralatan kan cuma itu aja, tenda, SB gitu kan. Gimana nih Cong akhirnya? Ya udah, pecah logistik mau nggak mau, kurangin porsi makan kata dia gitu. Waduh, gue bilang ini terlalu resiko nih pada waktu itu tuh. Jadi pas waktu itu tuh, Kerry udah di atas sini kan, udah tinggi kan. Nah depan nih udah nutupin segini nih Bang. Masa ya kita jalan ke Badut itu kok begini? Udah jelas ini mah, gue bilang gitu kan. Lu gila, kurangin. Ya udah, kita bagi, lo bawa logistik, gue bawa baju. Gue kalau sama dia naik beratnya harus sama, pokoknya nggak boleh kurang lebih pokoknya dah. Biar adil lu kata dia gitu. Lu kan tukang kibul-kibul lu kata dia. Tukang ngisengin orang lu kalau di gunung. Kagak, gue bilang ini kita berdua doang Cong, gue bilang gitu. Pokoknya harus balik sampai rumah, gue bilang gitu. Sampai tibalah kita di waktu pendakian gitu kan. Setelah udah range semuanya, udah mateng lah menurut gue secara preparasi gitu kan. Cek logistik udah, alat peralatan apa yang ketinggalan udah gitu kan. Baju-baju aman udahlah, oke. Yaudah yuk, kita mulai, gue bilang gitu, pendakian ini. Nah, pada waktu itu nggak tahu, tergolong mungkin karena badan masih panas ya. Gue start pendakian itu jam 7 pagi, lewatin Makadam dulu kan. Sampai ada memang ada jalur motor lah. Oh ini mungkin yang dibilang ojek ini, gue bilang gitu kan. Nah sampailah tiba di pos mata air 2 tuh. Gue bilang, Cong, ini nggak selama yang kita pikir Cong. Gue pikir sepanjang yang cerita tadi. Memang kalau Makadam itu panjang lumayan. Nah, tapi
kita sampai sini jam masih siang lah hitungannya. Nah pas masih siang itu ketemulah gue tuh sama 5 orang pendaki. Ketemu lagi gue pendaki 5 orang ini. Dia tuh ngelihat gue kayak seolah-olah tuh percaya ini manusia apa bukan. Sampai gue dipegangin, bang. Di pertama tuh nggak berani deket bang, nggak berani negor, nggak berani apa. Kenapa kata gue gitu? Lu orang bang? Orang lah kata gue, buset tuh gue keril kata gue, jin kali gue gini. Dari iya bang, yaudah. Kenapa bang? Kata gue, mukanya tuh dia ketakutan gitu bang, pucet. Terus temennya juga katanya ada yang nggak bisa tidur lah, gue bilang. Kenapa bang? Ada apa? Cerita aja, gue bilang itu. Ini bang, gue mau cerita tapi nanti aja pas turun ke base camp, kata dia gitu. Nggak apa-apa bang, kata gue, karena gue ini kan agak bangor lah. Kalau mau cerita aja di sini. Emang nggak apa-apa bang? Udah nggak apa-apa, cerita aja, gue bilang itu. Enggak bang, tadi malam itu kita ngelihat mata warna merah di belakang tenda. Kata dia begitu tuh. Iya. Nah gue kan nggak bisa dong gue langsung bilang, wah itu setan tuh, itu jin. Gue bilang, mungkin bang, gue bilang. Itu ini hewan. Coba di sini kira-kira ada habitat beruang apa enggak? Gue bilang itu. Terus di sini kira-kira apa aja? Apa macan tutul atau misalkan rusa bisa jadi bang? Atau kucing hutan bisa jadi bang? Enggak bang, ini matanya banyak, kata dia gitu. Ada 8 pasang, 16 berarti kan? Iya. Ih, gue bilang. Terus kata dia. Terus habis itu apa lagi? Nah sepanjang malam itu kita habis-habisan tenda tuh kayak ada yang ngelangkah, kata dia gitu. Ini pendapatnya si dia nih. Cuma kan karena gue berdua mendaki itu gue nggak pernah mikir ke arah situ lah, gue bilang. Ya udah bang, santai aja. Sekarang gini aja, kita gabung aja, gue bilang gitu. Ini kan gue berdua, lu berlima, jadi kita bertujuh nih bang, gue bilang gitu. Jadi lumayan lah rame nih, rapetin tim. Karena gunung ini awalnya gue pikir rame pendaki, ternyata enggak, gue bilang gitu. Nah, udah kita selesai ngobrol-ngobrol, ternyata dia naik hari sebelumnya. Oh, oke. Itu dia udah ngecamp di situ tuh. Gue bilang, bang lu naik jam berapa, kata dia. Jam 6, gue bilang gitu kan. Buset, cepet juga lu bang, kata siang begini udah nyampe sini. Gue lupa tepatnya jam berapa itu, gue lupa itu. Nah, terus emang lu naik kapan bang? Kita naik kemarin bang, katanya. Kita naik pagi sampai sini tuh jam 8 malam. Oh, gue bilang buset. Mungkin lu kecapean di jalan. Iya mungkin juga bang. Soalnya juga ada beberapa yang perdana, kata dia. Perdana naik gunung langsung kargo. Gue gila, kata gue. Keren lu bang, gue bilang itu. Udah tuh, singkat cerita, yaudah bang. Kita harus ngejar ke Cikasur, gue bilang itu. Karena target itu kan kita disaranin 4 hari. Cuma gue mau bikin 5 hari. Gue mau lama di Taman Hidup sama di Cikasur, gue bilang itu. Udahlah. Akhirnya, udah kita ngobrol, dia packing. Yaudah bang, jalan. Abang aja duluan, dia nunjuk gue tuh. Waduh bang, gue juga nggak tahu jalur nih, kata gue gitu kan. Gue nggak tahu jalur nih. Wah kita juga belum ada. Ya udah bang, kita cari bareng-bareng aja jalurnya, gue bilang. Tahu juga ini tipikal jalurnya jelas. Kecuali nanti kalau misalkan udah nggak jelas bang, baru nih kebetulan tuh gue bawa kompas bidik tuh waktu itu. Bidik kompas, tapi kan lucu juga gue bilang gitu. Kalau masa harus bidik kompas di jalur gunung, gue bilang gitu kan. Udahlah, jalanlah kita sampai pos-posnya tuh gue lupa ya. Pos mata air 2, sampailah kita di Cikasur itu sore sekitar jam berapa ya, itu pokoknya udah menjelang sore lah. Kan waktu masuk ke Cikasur itu kan ada bangunan-bangunan tua tuh. Itu gue belum tahu tuh, ada rumah reot begitu tuh, itu dulunya bekas apa gue nggak tahu. Nah sampailah kita dibuka camp, gue bilang, wih ternyata begini Argopuro, padang savananya, gue bilang itu kan bagus, luas gitu. Gue lihat di situ tuh ada beberapa tenda di situ. Ternyata ada anak Mapala yang lagi penelitian. Dia meneliti waktu itu kalau mas, dia kan agak udah kumel gitu ya. Udah kayaknya nih ini orang udah lama nih, apalagi pendidikan, apalagi apa nih, gue bilang gitu. Nah tadi lagi penelitian, bener. Bahwa dia penelitian 14 hari di Gunung Argopuro. Buset. Dan itu hari di atas hari seminggu, hari ke-8 atau 9, gue lupa itu. Meneliti apa, suara merak, kita dikasih tahu, mas, oh iya mas, gini saya kasih tahu. Kalau di sini jangan berpikir bahwa nanti malam ada suara
kayak kuntilanak, itu bukan kuntilanak kata dia gitu. Itu suara burung merak. Oh. Jadi suaranya kalau jantan itu mehwe kayak gitu kan. Terus kalau yang betina mirip tapi agak pendek suaranya kata dia gitu kan. Oh gitu ya, oke. Siap Mas. Oh bener tuh, pas sore-sore tuh suaranya rame kan. Oh emang agak serem Bang, namanya kita di hutan gitu kan. Udah tuh, setelah itu udah kita masak-masak. Terus dia nanya kan, berapa orang Mas? Saya awalnya berdua Mas. Cuma ketemu sama 5 orang pendaki ini, teman. Kebetulan kita satu kecamatan dari Jakarta juga, gue bilang gitu. Okay. Akhirnya kita barengin aja Mas gini. Oh ya oke. Udahlah tuh kita bincang-bincang malam kan. Setelah udah sore itu udah packing, udah masak. Gue bilang, Cong, masak aja Cong. Nggak bawa telenan. Udah pakai HP aja telenannya. Gue bilang itu layar HP tuh gue buat motong bawang tuh. Bawang sama ini kan. Sampai baret-baret nggak apa-apa gue bilang. Yang penting Argo Puro gue bilang gitu kan. Asik. Seneng banget gue waktu itu, seneng banget. Maksudnya feelingnya, wih gue nyampe ke sini nih, nggak ada di list gue dan susah dapet informasi, gue bilang. Udah baru dia cerita tuh, Mas, saya mau cerita tapi Masnya nggak usah takut ya kata dia gitu. Tentang sejarah, ya di Cikasur ini. Oh, okay. Kenapa saya harus cerita? Karena saya udah lebih lama stay di sini nih, katanya gitu. Khawatirnya Mas, saya kan ke gunung ini udah sering penelitian tim kami gitu kan. Banyaklah kejadian-kejadian yang di luar nalar bahasanya begitu kan. Iya. Jadi Mas tahu nggak katanya, di bawah tanah yang kita injek ini itu banyak terkubur jasad kata dia gitu. Wih, gue bilang emang bener, gue bilang itu kan. Masnya bisa aja nih mau nakut-nakutin. Enggak Mas, dulu itu Cikasur itu adalah landasan udara kata dia gitu. Nah, dibangunlah pondasi-pondasi istilahnya kayak modelnya tambang gitu kali ya, buat ya pertama kan lah gali-gali gitu kan. Akhirnya ini ada salah satu orang yang pemeran besar ini, yang tokoh ini, dia ngajak warga untuk ayo bikin gali tanah bahasanya begitu. Nanti kamu semuanya ajak teman-teman kamu, tapi seiring berjalannya waktu itu jadi kayak kerja paksa gitu Bang, kerja roni. Yeah. Jadi kadang nggak dibayar, kadang ngalamin penyiksaan banyak lah. Karena dia akhirnya dia waktu itu sih bilangnya nggak mampu untuk membayar si upahnya pekerja ini, akhirnya dia suruh gali lubang katanya. Lubang itu dalam, akhirnya yang pekerja tadi ini ditimbun. Nah itulah sejarah kelamnya Cikasur gitu. Gue sampai saat ini pun masih kadang browsing apa ini, apa kejadiannya kok kayaknya seserem ini gitu ya. Dan gue nantinya tanya gitu kan ke orang-orang, memang itu katanya dibenarkan kan katanya gitu, bahwa dulu landasan udara dan tragedinya seperti itu. Oh ya kayak gitu ya. Nah udahlah tuh malam-malam kita semua mau tidur tuh Bang. Udah mau tidur, terus memang posisi capek banget ya waktu itu. Gue berdua sama Goni kan. Cong, tidur aja Cong. Wah dingin banget kata dia. Baru kali itu tuh gue ngeliat dia tuh kedinginan. Gue juga dingin, wah gila dingin banget, gue bilang gitu kan. Tidurlah kita. Tidur sekitar jam 3 pagi kan tidur di gunung kan kadang suka bangun tengah malam. Wah, tau-tau masih jam sekian. Ya kan, perasaan kita tidur udah lama gitu kan. Nah bangun, mimpi lah gue tuh. Ternyata ini yang nanti nyambung semua ya cerita. Gue tuh mimpi ketemu dengan kakek-kakek pakai caping apa ya? Buat petani itu ya. Nah itu. Di mimpi itu si kakek ini bilang, "Le, turun aja lewat jalur yang tadi atau Badran lagi. Nggak usah lewat Bremi," kata dia gitu kan. Mimpinya nih kayak nyata nih, karena dia posisinya pas ada yang di rumah tua nih. Cuma kan gue beranggapan gini, gue capek, gue bilang gitu. Ini halusinasi yang akhirnya ke bawah mimpi, terus apalagi ditambah cerita-cerita yang si Mapala ini nih, gue bilang gitu kan. Ini bisa mempengaruhi mimpi nih. Akhirnya gue tidur lagi. Pagi-pagi gue bangun nih. Cigo nih tiba-tiba Kri, gue tadi malam mimpi gitu dia. Mimpi serem banget gitu dia gitu kan. Mimpi apaan? Kayak nyata Kri, tapi kecapean kali ya kata dia. Gue ketemu kakek-kakek pakai caping. Gue disuruh balik katanya gitu. Gue disuruh balik, dia bilang pulang aja sama temanmu lewat jalur yang sama. Atau kamu nanti
pingsan di jalur selanjutnya, bahasanya begitu. Terus gue bilang kebetulan Cong, gue bilang gue belum bilang gue kalau sama Godi itu gue belum bilang, mimpinya hampir sama nih, karena gue fokus ke yang lain-lain kan. Nggak cerita, pagi itu kita makan, udah kan karena hari udah terang. Target selanjutnya kan ke Rawambik tuh, karena dari Cikasur ke Rawambik itu kan lumayan panjang banget itu treknya. Terus gue bilang ini udah, ayo jalan prepare. Nah gue nanyalah sama si Mapala ini, Mas, ini saya nggak tahu ini jalur Argopuro ini kayak gimana, gue bilang itu. Untuk sampai ke Cisentor, Rawambik, Sabana Lonceng, Taman Hidup, sampai puncak sampai Taman Hidup itu ke arah mana? Gue bilang gitu. Dia masih dicoretan di tanah tuh. Ini Cisentor, kata dia. Ke kiri nih nanti jalur Diklat. Ke atas nih Rawambik, kata dia gitu. Mas ambil jalur atas. Nanti udah sampai Rawambik ada namanya tempat Sabana Lonceng. Nah Sabana Lonceng itu ada puncak tuh, yang kiri ke Rengganis, ke kanan Argopuro sama Hyang. Mas turun ke arah Hyang, kata dia gitu. Kalau mau ke Taman Hidup. Nah pikir gua kan paling jalurnya begitu doang lah, kayak yang umumnya gitu kan di gunung-gunung lain. Udah, oke gitu ya Mas. Kalau misalkan kita ini Mas, untungnya gue nanya di situ, misalnya ke Cisentor terus kita mau ke situ lagi gimana? Itu ada Mas jalur panjang tapi jalur Diklat kita sebutnya, kata dia. Jadi ini untuk anak-anak Diklat, kata dia. Diklatnya dia lah, anak-anak lewat sini biasanya, tapi panjang banget. Nanti nggak akan ketemu sama Cemoro Limo, kata dia. Jadi melipirin jalur lah, kata dia gitu kan. Oh iya, oke, makasih, gue bilang itu. Udahlah, jalan kita kan dengan pemandangan Argopuro yang awalnya kalau ke Argopuro tuh pasti, wih savana, keren banget nih, gue bilang itu kan. Lama-lama jenuh tuh Bang. ini lagi gitu, gue panas banget lagi. Waktu itu panas tuh lagi, kebetulan lagi musim cerah tuh. Udah tuh, jalan untuk berapa jam, 2 jam kalau nggak salah, kita sampailah di Cisentor. Cisentor ini, gue bilang, wih keren banget, kayak mirip di Binaya nih, kata gue di pos iniannya, posnya mirip tuh, ada tempatnya gitu kan. Yaudah, kita istirahat dulu di situ, gue bilang gitu. Masuklah kita sampai di shelter, tapi dari kayu gitu Bang, kayak rumah panggung lah. Sampai di situ, nggak lama kita istirahat. Si bocah, gue ceritain bocah, karena yang lebih banyak mengalami itu sebenarnya si bocah 5 ini nih, yang dari tetangga gue ini nih. Dia bilang, Bang, lu denger gak, kata dia gitu. Kenapa? Ada yang minta tolong, kata dia gitu kan. Gue bilang, terlalu coba diem lagi. Enggak lu Bang, lu halusinasi lu. Gue bilang itu, lu kecapean itu. Gue bilang gitu kan. Gue mau maklumi karena pertama itu adalah gunung perdana mereka. Mungkin karena capek, terus juga kaget dengan kondisi jalur yang wah kok begini jalurnya gitu kan. Jadi menimbulkan halusinasi tuh. Enggak Bang, kata dia gitu. Ada yang minta tolong. Enggak, gue bilang gitu. Udah kita jalan aja. Istirahat aja dulu. Nanti habis itu kita jalan. Nah, udah tuh. Setelah di situ kita makan siang dulu itu kan. Santai-santai lah. Baru kita lanjutkan perjalanan ke Rawambik. Target kita di Rawambik. Yang ternyata kalau sekarang gue lihat di vlog-vlog itu adalah tempatnya yang dipagerin tuh, dan orang nggak boleh di situ karena sarang babi. Nah, gue dulu ngecamp di situ. Jadi jalan naik itu kan sekitar beberapa setengah jam atau 1 jam lah. Nemulah gue, dia bentuknya kayak makam. Tapi itu batu tumpukan gitu loh. Batu tumpukan yang persis makam gitu, dikelilingin gini nih, ada batu-batu kali gitu. Terus di sini gundukan-gundukan, nggak tahu itu prasasti. Gue mikir waktu itu mungkin prasasti kali ya, atau mungkin orang iseng kali ya. Tapi ngapain orang iseng ini? Nah, kencing lah gue di situ ceritanya. Kencing nih gue di situ kan karena udah kebelet kan. Aduh, di aja lah. Kencing lah gue udah. Sampailah kita sorenya di Rawambik. Sampai Rawambik tuh lumayan itu karena memang santai banget kan. Sampai di Rawambik itu sekitar jam 4 atau jam setengah 5 sore itu gue lupa. Sekitar jam segituan. Dan itu kita ngeliat babi lagi ngegerombol tuh. Wah ini kita ngecamp sama babi nih, gue bilang gitu kan. Gimana kalau misalnya termasuk nih babinya? Enggak lah, mudah-mudahan. Ya udah, yuk. Barulah di Rawambik itu kita bertuju nih mulai
solid nih gabungan logistik. Kan kalau sebelumnya masih masing-masing nih. Bilang, bang bawa logistik apaan gini. Udah bang, gua bawa logistik ini, kita gabungin aja. Gua bilang gitu kan. Udah. Masak-masak lah tuh kita kan. Masak-masak dengan pembagian logistik. Makan, istirahat, tidur. Gua bilang gitu. Malamnya tidur tuh. Nah, malam tidur itu, mimpilah gue didatengin seorang kakek-kakek. Tapi dia nggak pakai caping kayak yang mimpi sebelumnya. Iya. Dia bilang, kon ngopo nguyuhi aku, katanya gitu. Kamu artinya kenapa ngencingin saya? Gue mikir tuh di situ, ngencingin. Enggak kata gue gitu kan. Enggak mbah, gue bilang gitu. Enggak pak, saya nggak ngencingin. Bangun lah tuh, gue kebangun lagi kan. Sampai pagi hari itu tiba tuh. Gue baru inget, oh apa mungkin yang batu yang bentuknya kayak prasasti itu, apa itu makam atau prasasti? Bisa jadi karena itu. Tapi gue nggak pikir sampai segitunya, karena gue bagaimanapun juga harus menyelesaikan ini nih. Nah, memang benar. Ini setelah kita ceritanya ini mungkin agak loncat-loncat ya. Setelah gue evaluasi ngobrol ke sana ke sini, bahwa Gunung Argopuro itu dulu gue nggak pernah kan ngelihat sisi goib, sisi apa namanya istilahnya mitosnya gunung-gunung itu nggak pernah. Tapi itu setelah gue cari informasi setelah pendakian. Yeah. Ternyata Gunung Argopuro ini memiliki hal yang mistis luar biasa. Setelah gue browsing kan, karena napak tilasnya, bukan napak tilas, jejaknya Dewi Rengganis dan segala macam. Artinya berarti bahwa gunung ini memiliki sejarah budaya lah, gue bilang ini kan, karena ada prasasti itu sendiri di puncak Hyang itu. Nah, udah pagi kita prepare semuanya, packing lah bahasanya. Bang, ayo, ya udah target kita itu berarti hari malam kedua tuh baru. Target kita ke Sabana Lonceng dulu. Setelah Sabana Lonceng mungkin malam besoknya baru kita ke Taman Hidup, gue bilang gitu kan. Tapi kan lama banget, jadi gunung, kalau gue nyebutnya waktu itu, wah gila ini gunung satu pos 1 hari, gue bilang gitu kan ya. Jadi kan kalau hitungannya jalan pagi, sore ngecamp, sore ngecamp kan gitu. Udah tuh, prepare, ayo bang, yaudah yuk, bawa carry lah tuh, gue pede kan. Awalnya gue pengen nemu jalur dari puncak itu tuh. Jalan kita sampai Sabana Lonceng tuh. Sabana Lonceng tuh modelnya dia kayak Surken tapi versi kecil kayak gitu. Ada beberapa Edelweiss, terus puncaknya mulai kelihatan tuh. Udah, wah nyampe kita. Wah kenapa nggak ngecamp di sini aja ya, kata dia. Wah gila jauh juga itu, gue bilang dari Rawambik sampai ke situ. Tuh kita jalan pagi dari Rawambik itu jam 8 jam 9 start pendakian itu kalau start pendakian ke puncak. Lumayan tuh sampai di atas itu siangan lah. Terus akhirnya kemana dulu nih? Wah nggak tahu bah, gue bilang gitu kan. Ini kayaknya ada jalur ke puncak, ini ada jalur. Udah kita telusurin aja satu-satu bang, gue bilang gitu. Tapi bareng-bareng, jangan misah nih, takutnya nanti jalurnya nggak bener gitu kan, atau ada blank, biar gampang informasinya. Oke. Naik tuh gue ke Rengganis, wah lumayan tuh sekitar 30 menitan lah. Sampai di atas gue duluan tuh pertama yang muncak itu. Terus gue nungguin yang lain, wah nyampe semua akhirnya, nggak selang lama sih, cuma 2 menit 3 menit gitu kan, karena masih kelihatan barisannya. Pertama sampai situ kan biasalah anak-anak kan, nah kadang ada yang terharu gitu kan, wih alhamdulillah nih nyampe di sini bang, selamat ya gini. Oh ini puncak Rengganis bang namanya, berarti puncak Argopuronya mana tuh? Kelihatan tuh kan, kawahnya masih ngebul tuh kan. Di sana kali bang, coba yuk kita turun lagi. Udah setelah foto-foto dan segala macem, turun lah kita, set. Ini kayaknya bang, coba kita ke puncak ini. Ayo jalan, seret. Jalan lagi, oh bener nih Argopuro tuh ada puncak, tulisannya tuh fotonya, wah puncak Argopuro. Katanya ada 3 puncak bang, satu lagi di mana ya? Gue bilang gitu kan. Gak tahu tuh gue, karena ada dua bukit aja begini nih. Coba deh bang, gini aja gue bilang. Lo mau ikut nggak? Nyoba sama gue ngikutin jalur ini nih, gue bilang gitu, lurusan ini kemana kira-kira? Nggak bang, kita udah capek, kata yang si anak 5 kita ketemu ini. Akhirnya gue sama Goni tuh, ayo cong, capek gue kri, kata dia gitu. Lu kalau capek cong, ini kalau lebih nyesel
misalnya kita nggak ke puncak satu lagi, sampai rumah tuh nyeselnya Cong, gue bilang gitu. Kita sampai sini aja udah berat banget. Iniannya, perjalanannya, ya udah yuk. Akhirnya gue jalan pelan-pelan. Nyampe lah tuh di Puncak Hyang tuh. Gue bilang ini Puncak Hyang, ada tulisannya kan. Prasasti terus tuh. Terus yang jalan ke Taman Hidup kemana ya? Gue nyari itu, sampai turun. Kayaknya nggak ada jalur Cong, gue bilang gitu kan. Waduh, kemana ini ya? Ya udah, ntar dulu dah kita ngobrolin lagi. Terus gue bilang gitu. Akhirnya gue bilang tuh sama yang si 5 ini udah perjalanan. Tadinya kan kita sebelumnya mau ngecamp di Sabana Lonceng kan. Kita ambil Taman Hidup aja bang, biar lebih lama waktunya. Gue bilang gitu. Nah, jalan kita ngumpul tuh, gue ketemu, gue bilang bang, gue udah kesana, udah cek, gue bilang gitu. Tadi sih gue nggak nemu jalur bang, gue bilang gitu. Nggak ada tuh jalur yang namanya ke bawah itu. Mungkin karena ya satu capek kan, kedua juga namanya sendiri ngecek gitu kan ya. Kadang mata kan kurang teliti lah kita gitu kan ngeceknya. Nah terus kita kemana nih turunnya, gue bilang gitu. Kalau lintas lagi, gue bilang kita balik arah lagi, nggak mungkin bang. Gue bilang gitu kan, nggak mungkin. Satu yang pertama logistik, gue bilang itu mau berarti kan harus ngecamp semalam di sini, nambah lagi di Cikasur, besoknya di Mata Air 2 ini, gue bilang terlalu lama. Gimana kalau kita lewat Cisentor, gue bilang gitu. Lo inget yang Mapala bilang tadi malam, gue bilang gitu. Coba aja ke situ yuk, gue bilang gitu kan. Kata dia, iya bang. Kalau itu kiranya yang terbaiknya aja, yang penting kita nyampe Taman Hidup, kita turun tuh, karena udah mulai jenuh tuh bang, udah dapat puncak, sedangkan balik masih jauh kan, udah mulai jenuh lah pokoknya. Gue juga udah ngerasa jenuh gitu. Ya udah, ayo kita ke Cisentor. Bener nih, deal, gue bilang gitu kan, deal. Kita bawa lagi nih keril, turun dia. Ya udah, ayo gas, kata gue gitu. Udah nih, bawa gue jam, berarti hitungannya tuh gue mulai bergerak itu jam 9 pagi sampai Cisentor. Dipercepat sampai kita Cisentor lagi lah. Cisentor itu yang akhirnya nanti istirahat, gue berburu ditanya, karena gue menghitung logistik nih. Gue udah mulai wanti-wanti kan, logistik porsi makan sekian, ternyata di gunung ini dengan lumayan berat ini bawaan, nguras tenaga juga, jadi makan makin banyak tuh. Persediaan logistik pada waktu itu istilahnya kurang lah. Bukan kurang, pas. Kalau gue korbanin misalnya nanti gue bongkar di sini, nggak mungkin. Kita di Taman Hidup bisa-bisa nggak makan, gue bilang. Akhirnya gimana baiknya aja, udah ya udah. Ayo berburu lah kita. Ceritanya nih gue nih ayam hutan gitu kan. Karena waktu itu lagi seneng-senengnya gue kebetulan dengan kegiatan alam itu sendiri kan. Dan masih banyak juga yang diajarin sama senior-senior gue itu. Masalah berburu dan sebagainya. Sampai di situ gue bilang, tapi kalau misalkan kita berburu, kira-kira kena pasal nggak ya, kata gue itu kan. Enggak lah bang, ini kan menyangkut darurat, yang kedua keberlangsungan keselamatan kita. Pasti dia lebih mendukung kita untuk berburu daripada dia untuk ngesar, kata dia gitu. Logis bang, oke. Akhirnya gue bikin jerat tuh bang. Gue dari Cisentor tuh nyari terabasan kira-kira ada suara ayam hutan nih. Jadi gue nemu ayam hutan tuh bagus banget, emang dia bentuknya, warnanya bagus lah, gue bilang. Sempat ngeliat gitu ya, bukan ini. Kayaknya ini nih jalurnya, atau bisa jadi sarangnya, nggak apa-apa lah, gue bilang gitu. Buat kita potong nanti di sini kita makan, gue bilang gitu. Udah tuh. Gue nunggu tuh lama di Cisentor sekitar 1,5 jam itu. Karena istirahat capek kan dari atas ke atas bawa keril itu. Gue pasang jerat, jadi tipe jeratnya itu yang ngelengkung begini nih. Dikasih tali gitu kan. Nah serang 1,5 jam kurang lebihnya dapatlah kita ayam hutan itu. Ayam hutan. Nah pas di situ, ada suara kresek-kresek gitu kan. Gua amatin. Biasanya kan ya biasanya 1 hari itu, tapi nggak, di situ tuh nggak nyampe 1 hari, maksudnya dapat. Entah lagi hoki apa bagaimana jalan yang gua nggak tahu. Udahlah tuh. Kita potong dulu. Habis potong mulai bersih-bersihin ayam hutan. Bang, gue dapet ini nih ya, ayam hutan ini. Oh yaudah bang, kita bagi aja, potong-potong aja. Sisain bang untuk di Taman Hidup, kata dia gitu. Oke bang. Makan tuh, yang awalnya kan gue cuma
makan logistiknya dia ini kan mie sama nasi aja nih. Yang penting ada nasi, ada mie lah, gue bilang gitu. Apa ternyata dapet ayam hutan tuh. Udah selesai dari itu semua, lanjut bang, gue bilang gitu. Estimasi kira-kira sampai jam berapa ya taman hidup? Paling gue nebaknya kan 4 jam atau 5 jam gitu kan awalnya nih. Nah, jalan lah tuh kita. Gue baru lihat, maksudnya ke jalur yang Argo Puro tuh yang satu pohon itu 5 orang nggak bisa dipeluk. Wah, gue bilang ini hutan ini baru bro, gue bilang gitu kan. Kayak Jurassic Park nih, gue bilang. Jurassic Park. Kalau Rinjani kan tebingnya nih. Kalau ini pohonnya gede-gede banget. Gila, keren banget hutannya, gue bilang gitu kan. Udah tuh jalan. Nah, si Mapala ini gitu flashback. Si Mapala ini sempat bilang kalau memang Mas mau lewat Cisentor nanti ada mata air cuma satu-satunya itu aliran sungai. Ambil di situ atau bisa-bisa kehausan katanya. Nah, karena waktu itu air tuh masih banyak di gua. Kita bawa 3 botol. Gua bawa 3 botol maksudnya. Si Goni bawa 3 botol juga. Hitungan gue cukup lah. Masa iya nggak nyampe ke taman hidup, gue bilang gitu kan. Udah tuh, jalanlah kita bertujuan tuh. Gue bilang kok jalan ini dari mulai sore sekitar jam 3 atau jam 4-an itu ya, gue bilang. Pokoknya udah sekitar sore lah. Sampai maghrib kok nggak nyampe-nyampe. Gue tungguin nih. Jalan terus. Nemulah tuh mata air, bang. Mau ngambil air nggak? Masih penuh bang, gue bilang gitu. Nah, si anak 5 ini airnya udah habis. Dia nggak ngambil air di situ karena pikiran dia, oh gue berat bang, udah capek kata dia gitu. Gue kasih lah air gue nih, lu bawa nih, bawa, gue bilang gitu kan. Nanti kita jalan tetap nempel aja bang, gue bilang gitu. Nah, nggak tahu ini si anak 5 ini biasanya jalannya lambat nih bang. Tiba-tiba di situ mungkin karena saking pengen cepet nyampe ya, ngebut lah tuh dia. Sekitar jam malam itu jam 8. Gue bilang kok nggak nyampe-nyampe amat, jalur panjang amat ini. Apa kita salah jalur ya, gue bilang. Terus dia, si anak 5 ini, bang, gue boleh nggak duluan? Lu duluan aja, tungguin gue di taman hidup, gue bilang gitu. Tinggalin gue sama Goni berdua, gue mau santai, gue bilang gitu. Karena emang fisik gue hari itu kita namanya jalan bang dari jam 9 pagi, lu bayangin. Ketemu jam 9 malam, hampir 12 jam berarti itu ya, 11 sampai 12 jam. Habis lah tuh fisik kita. Gue bilang, udahlah. Nah, logistik tuh, gue bilang, oke bang, lu bawa logistik gue yang buat sekian kali makan. Nanti di taman hidup, lu gak apa-apa duluan, tapi bawa ini, biar gue gak terlalu berat bawanya. Oke bang, oke. Bagian tuh, bongkar packing dulu tuh kan. Jalan, udah tuh, gue tinggal berdua tuh sama Godi kan. Gue bilang, gila, gue bilang keren banget ini hutannya cong. Goni ini udah mulai habis energi nih. Goni itu udah mulai habis energi. Sampailah di jam 10 malam, gue bilang, cong, gak nyampe-nyampe cong, gue bilang gitu ya. Gimana nih cong? Gak apa-apa Kiri, udah jalanin aja, gue juga udah capek banget, kata dia gitu. Ya udah yuk, pelan-pelan aja yuk. Wah, gue bilang udah habis-habisan kita nih. Fisik, gue bilang gitu. Terus sampai jam 11 tuh. Jam 11 gua ngobrol sama Goni udah mulai gak nyambung nih. Muka udah pucat. Apa cong? Aus Kri? Aus? Wah, air di depan semua lagi, gue bilang gitu. Lapar Kri? Waduh, logistik mentah semua. Itu juga dibawa ke depan. Jadi gue bawa tuh trash bag bang. Trash bag yang isinya sampah. Ada sampah wortel, ada kol, ada sayuran, sambal terasi. Pokoknya udah yang bekas makan di Cikasur itulah. Terus gimana nih? Kalau ngecamp nggak mungkin, gue bilang gitu. Udah jalaninnya pelan-pelan. Selang berapa lama, gue jalan sama dia di depan kan. Itu bener-bener kita udah capek, udah keloyongan, ngantuk, lapar, aus. Air tuh ada, tinggal sedikit banget. Pokoknya ya di bawah setengah lah, pokoknya paling cuma buat basahin bibir gitu. Tiba-tiba si Goni jatuh nih kan. Udah. Apa lo? Oh, udah gak kuat Kri, kata dia gitu kan. Terus mau gimana? Mau tidur di sini? Gak mungkin Gon, gue bilang gitu. Udah gak apa-apa dah. Lo istirahat, ayo gue tungguin. Gue bilang gitu kan.
Ayo, masih bangun tuh dia. Terus yang pas jalan lagi baru sekitar 5-10 menit lah. Nggak nyampe kayaknya itu. Jatuh tuh dia. Brek, pingsan. Pingsan nggak sadar, bener-bener nggak sadar tuh. Cong, gon, gue gituin kan, gon. Wah udah pucet tuh udah mukanya. Bibir udah kering gitu kan. Panik lah gue di situ kan. Panik tuh gue langsung minta tolong tuh. Tolong. Gue bilang, gue minta tolong sama siapa ya? Orang gue tinggal berdua doang di gunung itu. Di jalur ini lagi nih. Di jalur Mapala ini sebutannya jalur buat diklat. Gimana nih ya? Wah, ya udah, gue tungguin aja lah, gue bilang gitu. Terus gue kepikiran kan, coba kita makan apa? Gue bongkar trash bag nih. Gue bongkar tuh. Yang penting si dia nih sadar dulu nih si gue nih. Kompor ada nih kan. Cuma udah packingnya udah terlalu di dalam nih bang. Udah capek. Wah gue nemu wortel, dan itu udah pada busuk tuh. Lu bayangin ya. Cong, lu mau makan ini apa bagaimana? Kata dia gitu. Belum loh, kata dia. Ntar dah gue belum mau makan. Nah cuma di situ dia udah mulai ngelantur tuh. Yang gue khawatirin itu yang namanya gejala hipo. Gue nggak berani bilang itu hipo. Mungkin gejala-gejala awalnya nanti yang akhirnya ngelantur kan. Kata dia gini. Lu tinggalin gue di sini. Lu duluan aja ke taman hidup. Kenapa? Kalau misalnya nanti gue meninggal, lu kabarin ke keluarga gue bahwa gue meninggal di sini, kata dia gitu. Tapi tolong bawa jasad gue pulang ke rumah, kata dia. Gue bilang, wah lu gila lu, gue bilang gitu. Lu udah halu lu, gue gituin kan. Ayo, pokoknya gue hibur terus nih. Kagak lah kita bisa balik, abis ini kita makan masakan Padang, enak, gue bilang gitu kan. Yang penting lu udah balik, gue bilang gitu. Gue di situ juga udah mau nangis tuh, teman gue udah halu nih. Masalahnya kondisi gue yang kita udah sama-sama capek kan, dan orang nggak ada di situ, alat komunikasi nggak ada. Terus gimana nih ya? Akhirnya gue paksa tuh dia tuh bang. Si kol tadi nih sama sambal terasi kan ada efek pedesnya tuh ya. Ini air bisa lah buat minum. Sekarang kol dulu sama wortel, gue kasih ke dia dulu tuh. Kan dia emang gak doyan kan, namanya ya kita nggak biasa makan makanan begituan gitu kan ya. Ini bertahan hidup nih. Karena kalau gue berburu ini waktu udah nggak mungkin, gue bilang gitu. Terus tumbuhan-tumbuhan juga mana yang harus gue cari, orang gelap, headlamp udah redup, gue bilang gitu kan. Lu makan pokoknya tuh. Gue sumpelin, gue paksa dia makan tuh. Akhirnya mau tuh dia ngunyah, ditelan. Gue juga tuh sama tuh kan. Bertahan. Udah tuh gue bilang daripada karena perut udah asam lambung udah naik semua nih. Waduh, gimana nih? Udah yang ada aja lah, gue korek-korek sampah itu bang, yang di trash bag itu kan lumayan gede. Ada bekas kaleng sarden itu, gue bawa sarden waktu itu sampai biar gue dapet rasa nih, gue gini-gini ini. Gue sumpel, gue makan, wah enak banget tuh. Gue bilang gitu, mainin sugesti, anggap ini nasi, enak banget, gue bilang gitu kan. Ini air tinggal dikit, udah buat lu minum, gue bilang. Gue sedikit basahin bibir aja, gue bilang gitu kan. Udah tuh, nggak lama tidur lah tuh dia. Tidur kan, pas dia tidur mulai ngigo tuh bang. Apa kata dia? Pokoknya dia ngigo keluarga. Ini yang belum sempat gue ceritain, dia tuh ngigo keluarga. Apa pak, mak, kata gitu kan, pengen makan mak, lapar, wah ini beneran nih udah halu nih, mak, kata dia gitu. Imam, namanya aslinya Imam. Imam udah pulang mak, kata dia. Wah ini bocah begini lagi. Gue lumayan lama itu bang. Ya dalam kondisi itu 10 menit aja kerasa lama banget bang. Itu sejam lebih tuh, hampir 2 jam. Gue bilang ya dah, gue pasrah lah, gue bilang gitu kan. Nggak mungkin, gue nggak mau ninggalin temen gue nih. Kalau gue harus nyari jalur dengan kondisi panik sampai ke taman hidup, masa iya temen gue tinggalin? Nggak apa-apa lah. Apapun resikonya gue temenin, gue bilang. Gue temenin Jong. Tidur dia, tidur lagi. Gue juga tidur tuh, kelelap. Pokoknya tahu-tahu tidur aja karena saking capeknya gitu kan. Terus bangun tuh, gue ngeliat jam, jam 2, badan udah mulai enak nih. Yang sebelumnya kan udah capek, mungkin karena ya kurang istirahat kali ya. Bangun, badan lumayan. Ya faktor pertamanya karena satu dingin. Sebenarnya kebangun karena dingin kan, tapi badan setelah itu seger. Si Goni juga udah mendingan. Gon, apa? Gimana Kon?
Udah aman Kri, kata dia gitu. Pokoknya pesan gue itu, dia ngomong, aduh ngomongnya udah parah lah. Ngelantur lagi bang. Ngelantur begitu lagi tuh. Kalau gue meninggal, Aduh. tolong kabarin keluarga gue ya Kri, kata dia. Aduh, kata gue, udah gak usah kayak gitu yuk. Lu masih kuat berdiri, kuat ayo kita paksain, kata dia gitu. Gue pengen pulang balik, ya udah antar balik sama gue selalu aja, gue bilang gitu. Kita di taman hidup enak-enakan, ntar foto-foto selalu aja, gue bilang. Di sana banyak makanan tuh, ada logistik kita. Karena nggak mungkin nih gue, kalau gue harus ngecamp 1 malam lagi. Kan setelah gue, itu kan dia jalan gue papah ya akhirnya. Gue tuh bawa gini, carrier gue double nih. Gue bawa carrier yang daypack, hitungannya jadi daypack lah, karena udah dibawa dagu. Terus gue harus bawa barangnya dia juga kan. Terus gue papah juga tuh begitu tuh. Gue, aduh, gak apa-apa lah gue bilang. Yang penting teman gue ini selamat nih, nggak sampai kenapa-napa. Terus nemulah tempat camp. Gue nanya sama lu nih, gue bilang, kita mau nge-camp gak? Gue ngikutin lu aja. Kata dia, percuma kalau kita nge-camp. Satu, yang pertama, logistik, kata dia gitu kan. Nanti kita di taman hidup mau makan apa? Kata dia gitu. Oh iya juga sih, ya udah kita jalan. Jalan pelan-pelan. Wah itu gue ngelewatin hutan yang bener-bener lebat lah. Headlamp udah redup. Pasrah gue waktu itu. Baterai cadangan waktu itu udah kebetulan udah kepakai semua headlamp. Gue bawa headlamp yang boros. Agak boros itu. Lumayan tuh. Udah jalan tuh. So, jam 5 gue nemu percabangan gini nih. Kemana ini kira-kira ya gue bilang ini. Cabang ini. Mungkin gak nih kalau gue kesini nyasar nih, gue bilang itu kan. Cong lu tunggu sini dulu dah, gue bilang itu ya. Jangan kemana-mana, lu jangan tidur, gue bilang. Takutnya kenapa-napa. Soalnya kalau dipikir kita jalan dari pagi, ketemu pagi tuh bang. Hampir jam 9 itu kan. Wah gila. Nemu lah tuh gue. Kayaknya tenda tuh. Cuma gue kan, halu bukan gue ya. Sampai lah kita. Di taman hidup. Wah taman hidup nih. Lari gue, semangat kan. Terus. Ntar dulu. Gue bilang itu. Gue manggil orang aja lah. Karena lumayan tuh, Ban. Mas. Bangun. Gue bilang kan. Bantuin saya. Teman saya pingsan. Di jalur tadi, gue bilang itu kan. Jalan tuh. Wow, di situ ternyata pagi itu crowded, Bang. Nanti gue ceritain. Jadi kita balik lagi, digotong. Semuanya udah nyampe di situ. Gue nih langsung dikasih penanganan kan. Kasih air bawang, Mas, gini-gini. Nah, dia kan gak doyan banget sama bawang ya. Air putih hangat dikasih bawang, diaduk-aduk gitu. Kata dia biar ngenakin badan. Wah langsung muntah seadanya. Wah sialan siapa yang ngasih gitu. Kau mau ngadoin bawang lu mana sih lu, kata dia gitu. Itu biar obat cowok, biar lu sembuh, kata dia gitu. Gak apa-apa udah gini. Wah baru tuh pagi tuh. Matahari udah cerah. Rame tuh bang. Ada si senior Mapala yang sebelumnya penelitian itu kan. Mas udah berapa lama di sini, kata dia. Kok bajunya sama yang di sana di Cikasur? Ah itu junior saya. Dia lagi penelitian. Kita di sini udah lama, kayak gitu. Mas kemana aja? Kata dia gitu kan. Kemana aja apanya? Temennya udah ngecamp 1 malam. Kata dia. Ini yang gue nggak bisa. Sampai sekarang gue masih bingung. Kenapa gue bisa ini nih? Kenapa sampai ada di kejadian ini? Sebenarnya karena gue nggak kurang percaya dengan hal gitu ya. Iya. Teman Mas udah ngecamp 1 malam. 1 malam apaan sih Mas? Gue debat tuh di situ kan. Orang kita tuh jalan sama temen kita yang 5 orang di depan, gue bilang itu kan. Dia ngeduluin kita pas sekitar jam 8 malam, gue bilang itu. Saya suruh duluan, logistik dia bawa sama dia. Iya tapi dia udah ngecamp 1 malam di sini, Mas kemana aja? Kata dia gitu. Gue bingung dong, kondisi begini. Terus gue bilang, gue belum tahu nih. Oke, kita ini dah, amprokin semuanya, kata gue gitu. Gimana nih? Mas gini Mas, kemarin ada laporan dari 5 pendaki, ini teman Mas kan? Iya, teman yang ketemu di pos Matair 2, gue bilang gitu. Kenapa? Dia minta tolong SAR, kata dia gitu. Karena kan namanya mereka punya basic Mapala kan, pasti punya sebelum untuk buka jalur itu kan ada proses latihan evakuasi dan belajar SAR lah, search and rescue gitu kan. Terus dia minta tolong ke kita untuk jemput temennya yang 2 orang di belakang belum turun, katanya gitu. Kemarin Mas ditungguin sampai pagi nggak datang, sampai malam nggak datang, baru sekarang pagi tadi subuh itu datang, katanya gitu. Mas kemana aja, apa Mas ngecamp? Gue bilang enggak kok. Saya juga bingung nih, saya jadi bingung nih, gue bilang gitu. Maksudnya kemana? Kita kan jalan bareng, gue bilang. Ngobrol tuh gue.
kita jalan bareng kan? Iya, kata dia. Tapi lu bang, lu tuh nggak ada satu malam, kata dia gitu. Kita lo udah ngecamp, lu tanya deh sama abang-abang ini, kata dia gitu, sama mas-mas ini. Emang bener mas? Iya mas, saya tuh cuma tidur 2 jam. Jam 11 teman saya pingsan, saya minta tolong, dia udah halusinasi dan segala macem. Jam 2 itu saya kebangun lagi, baru kita jalan. Nah ini jam 5 pagi ini kita nyampe. Gue nggak ngeliat tanggal, nggak tahu tanggalan lah, namanya udah di gunung gitu kan. Terus bener mas, mas kemana? Kita tuh ngesar mas, nge-search, kata dia. Kita searching. Nih satu nih ada 2 relawan tanya masnya, iya mas saya nge-sore malah tahu-tahu sampai ke base camp Bremi, kata dia gitu. Salah jalur dia salah jalur. Saya naik lagi ke sini, malah capek, tapi kan karena apa namanya kepedulian kita, makasih mas ya, gue bilang gitu. Terus yang lain ada kok jalur yang Mapala itu ke Cisentor itu, kita ada yang sudah sampai hampir sampai Cisentor lah, deket lagi. Tapi kan nggak mungkin katanya, karena masnya aja diceritain sama temennya itu udah lewat dari patokannya ini gitulah kan. Terus mas kemana? Wah gue nggak tahu tuh, bingung tuh gue. Masa iya, gue bilang gitu. Gue masuk ke dimensi lain, nggak mungkin lah. Gue masih belum percaya, gue bilang gitu. Enggak lu ngada-ngada. Udah sekarang gini mas, saya terus terang lapar banget, gue bilang gitu. Ini juga si Goni teman saya, gue bilang itu, dia juga lapar. Masak lah tuh dia. Dimakan baru tuh kita semuanya pas sudah kenyang kan, udah kayak oke mas, sambil santai. Rokok dulu, ngopi, kita bikinin kopi. Nanti baru setelah itu kita foto-foto, katanya, mumpung di taman hidup nih, katanya gitu. Iya mas, tapi kayaknya kemungkinan saya belum nikmatin di taman hidup, jadi saya mau ngecamp 1 malam lagi, gue bilang gitu di sini. Nah, udah tuh. Kan kalau di bayangan gue berarti itu tuh malam keempat. Iya. Dan gue mau nambah camp lagi tuh jadi 5 hari 4 malam kan, 1 malam di situ. Terus oke lah, dia masih nanya dia, kenapa? Gue ceritain lah, tadi malam teman saya begini pingsan, gue bilang di jalur, halusinasinya udah parah. Saya belum menyatakan gejala hipo karena saya nggak berani bilang itu hipotermia karena masih dalam kondisi gejala. Satu dia nggak, pertama dia belum dari kedinginan tapi halusinasi, berarti dia capek, gue bilang gitu. Nah saya sekarang mau denger secara dari mas-mas sekalian. Maksudnya penjelasan gue berdua lawan yang itu, yang mana yang logis gue nggak tahu. Kata dia, mas kalau boleh saya jujur, mas itu hilang 1 malam. Kenapa saya bisa katakan hilang 1 malam? Semuanya yang di sini tadi malam itu panik karena teman mas sudah bilang begitu, kata dia gitu. Teman saya 2 nggak turun-turun udah semalaman, kata dia gitu. Makanya kita putuskan pas hari itu tuh kita keliling buat nyari. Sapu jalur lah, takutnya mas apa ngecamp di mana. Nah, karena kan temennya mas kan bilang nih logistiknya sebagian kita bawa katanya, dan cuma ingin mentah. Iya betul, kita makan itu sampah, gue bilang. Nah yang di carrier gue itu cuma ada beras waktu itu yang menggoni, sedangkan airnya nggak ada, nggak bisa masak nasi kan, gue bingung. Nah udah gini mas, ya mungkin kalau sebagai pendaki sana mereka tahulah, orang yang sering bolak-balik Argopuro itu dengan mitosnya dan mistisnya begitu kan. Sedangkan gua kan pendatang gitu. Pendatang yang tipikalnya pendakinya agak bangor lah, selalu menentang dengan hal-hal begitu. Bukan menantang ya, tapi selalu merasionalkan kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, udah gua bilang. Terus selanjutnya terus bagaimana mas setelah SAR itu? Ya kita nggak nemuin. Yang tadi saya bilang udah di jalur clear. Tahu-tahu mas muncul katanya gitu kan pagi-pagi. Kita juga kaget. Makanya tuh si 5 orang tuh, bang lu udah ini lu ngecamp di mana? Kita juga bingung bang. Ya udah mas, sekarang gini, nanti kita obrolin di base camp, kata dia gitu. Nanti setelah di base camp baru mungkin dari pihak base camp bisa menerangkan hal ini, katanya gitu. Biar lebih ininya. Nah, udahlah tuh. Foto-foto lah kita di Taman Hidup, camp semalam lagi kan. Cuma semalam itu udah fun lah istilahnya. Perut udah kenyang, terus ngelihat musang-musang yang gemoy-gemoy banget, gendut-gendut lucu-lucu tuh. Udah, besok paginya gue bilang, besok pagi baru kita turun. Ya udah kalau begitu bareng saya aja mas, kata dia gitu.
yang anak Mapala lagi nawarin nih. Tapi Mas duluan aja. Karena kita perlu masih ada evaluasi dulu. Oke. Udah tuh. Hari selanjutnya di catatan gua, ya gua di hitungan hari gua itu ya hari kelima gua turun itu Bang. Dan di hari ke-6-nya itu gua pesan tiket kereta untuk pulang gitu kan. Untuk pulang dari Surabaya. Karena waktu itu gue langsung charter, karena bertujuh langsung charter aja, charter mobil ke sana, Surabaya gue bilang. Nah, udah tuh sampai di base camp, seret, baru gue inget semuanya ke flashback ke yang mimpi di Cikasur, terus yang sebelumnya itu kan Ca Arifin itu, gue bilang, Mas, ada seniornya dia yang lebih dulu ini nyari dan bilang kan kalau misalkan belum 2 kali 24 jam itu belum dinyatakan hilang orang itu gitu kan. Kan biasanya begitu di base camp kan. Memang sudah ada laporan itu Mas gitu. Saya ceritain nih Mas ya bahwa Gunung Argopuro itu kental dengan akan hal mistisnya, kata dia gitu kan. Nah, Mas coba apa Mas ada yang mantang, maksudnya melakukan pantangan-pantangan itu sendiri. Nah, Ca Samaji sebelumnya bilang kalau ada bulu merak jangan diambil, gitu kan. Ya satu, kenapa nggak boleh diambil? Karena apa yang ada di alam jangan diambil dong, jangan dibawa pulang, gitu kan. Apapun itu, oke lah. Nah, gue cuma di situ kan, wah, gue nggak pernah gue seumur-umur ngelihat bulu merak itu, karena bagus ada 3 helai, gue ambil tuh. Set, gue masukin carrier pertama. Tuh. Terus ada niat gue untuk, gue penasaran orang yang kalau dikasih tahu jangan ke danau ini. Gue pengen ngikutin Sungai Kalbu itu hulunya di mana? Apakah di danau yang diceritakan Ca Samaji yang danau disakralkan itu? Tapi kan karena bagusnya nih, si Godingan bilang janganlah lu, jangan aneh-aneh lah. Kita niatnya cuma mau muncak gitu kan. Nanti pulang gitu. Oh ya udah oke. Nah, keinget gue di mimpi yang sebelumnya. Ini yang gue ceritain nanti ke base camp itu, ke Ca Arifin. Saya dimimpiin waktu di Cikasur ketemu kakek-kakek pakai caping. Si Goni kaget tuh. Lu dimimpiin juga, kata dia gitu kan. Iya. Nah, dimimpiin itu apa? Ya saya suruh pulang lewat Badran lagi, bukan lewat Bremi, katanya gitu kan. Nah, teman saya nih, katanya kemarin juga cerita, cuma saya nggak saya buka. Dia bilang, si kakek ini bilang, di dalam mimpinya, kamu pulang aja, nanti kalau lewat situ pingsan. Dan itu kejadian. Pingsan itu kan, gue baru inget tuh kan. Flashback lagi tuh cerita itu, seret. Oh begitu ya Mas, iya. Mas ngambil bulu merak nggak? Katanya gitu. Wah, gue ditembak base camp nih bahasanya nih. Kalau gue takut kena sanksi, tapi kalau enggak takut kenapa-napa, gue bilang gitu kan. Karena udah crowded situasinya. Ca, saya ngaku salah. Kalau mau hukum saya hukum aja, kalau mau blacklist aja. Gentleman gue, karena gue melakukan kesalahan. Kenapa? Saya bawa bulu merak, gue bilang gitu. Bulu merak, gue kasih lagi nih Ca, saya serahin. Gue bilang, saya tertarik sama ini, saya bawa pulang. Ini penyebabnya, kata dia gitu. Dia bilang langsung begitu. Wow, alam ya. Kenapa kamu ambil bulu merak ini? Ya saya karena mikirnya bagus, jangan ngambil. Dia masih pemikiran lah, jangan ambil apapun yang ada di alam itu kan gitu kan. Menghargai intinya gitu. Biarin dia ada di situ terus. Ya udah Ca, ini saya serahkan, domelin lo, gue tuh diceramahin panjang lebar. Itulah kalau dia bilangnya begitu. Penyebabnya kenapa sampai kamu mengalami hal-hal yang itu di luar nalar loh. Masih bagus kata dia. Masih bagus. Masih bagus. Kamu cuma hilang 2 jam cuma 1 malam. Kamu tahu di alam itu dijelasin kan. Alam lain sana itu Mas, masuk sebentar aja, di bangsa kita mah lama katanya gitu kan. Jadi Mas, kalau Mas kan ngerasa kan tidur jam 11 malam ketiduran atau jam 2. Terus jam 5 udah ada di taman hidup. Ada loh Mas pendaki yang sampai sekarang belum ditemuin. Ada. Ada itu bisa di browsing pokoknya. Sampai sekarang tuh pendaki itu belum ditemuin. Bahkan sampai dia juga cerita sedikit tentang si survivor yang sampai sekarang ini belum ditemuin dari tahun
tahun berapa ya, tahun sekian lah pokoknya. Itu orang tuanya sampai, keluarganya sampai buang duit, bukan buang duit, maksudnya berkorban secara material. Yang penting ketemu gitu. Tapi kan sampai sekarang nggak ketemu. Itu Mas katanya gitu. Itu sudah dibuktikan dari situ. Kenapa Mas? Ya saya nggak tahu Pak. Maaf ya namanya gini. Akhirnya dimaafin lah. Bukan itu sih masalahnya sebenarnya. Khawatirnya Mas katanya. Kita kan nggak tahu namanya makhluk itu apakah benar-benar makhluk ataupun jelmaan dari yang lain tuh. Nah, oh begitu ya. Iya. Maafin saya ini. Nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Terus bagaimana teman kamu? Gimana, ngalamin apa? Ya dia sudah halusinasi lah bahwa gue ceritain tuh bahwa begini. Ya pada waktu itu di kejadian tersebut, gue udah mikir kayaknya bener nih, gue bilang gitu nih. Ciri-cirinya nih gitu kan, dia udah ngomong begitu. Masa ya wah pikiran gue udah kacau bang, gue harus ngomong apa ke keluarganya? Karena ini teman tetangga gue, teman deket gitu lah. Walaupun beda umur tapi dia CS banget. Nyokapnya, keluarganya pun dekat banget. Gue harus ngomong apa sama keluarganya? Itu kan yang udah mikir gue kan. Tapi kan akhirnya kan selamat. Udah tuh baru tuh rame lah tuh di situ tuh. Ini lagi apa hilang tapi satu malam tapi katanya dia cuma 2 jam. Gitu. Nah gue masih nggak percaya, sampai saat ini pun gue nggak percaya. Cuma yang jadi pelajaran itu bahwa apa bener gitu kan, itu Gunung Argopuro itu ya di tahun segitu itu ngasih gue pelajaran, bener-bener pelajaran. Yang pertama dari pendakian, terus ini kalau gue bilangnya sebenarnya sih gue nggak mengatakan kalau gue harus percaya dengan horornya ini, enggak, tapi beberapa yang tragedi lah. Kalau yang pertama kan di Kerinci, yang kedua ini yang dua tragedi ini yang dalam sejarah pendakian gue yang lumayan gitu loh, yang lumayan berpengalaman. Nah udah, kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada tuh si yang orang yang ketemu di Cikasur itu anak Mapala, dia udah turun. Ternyata ini belum selesai nih. Loh, Mas, kok sampein baru turun gitu kan? Kon rame tuh, ya ini diceritain begini. Saya lu turun kemarin Mas katanya gitu. Udah turun kemarin saya. Lah Mas lewat mana? Aku bilang gitu kan. Yang lewat saya jalur bilang itu dari Cisentor ke kiri itu nanti ada jalur panjang. Kok Mas nggak ngelihat saya? Gue bilang gitu. Orang kita jalan-jalan aja tahu-tahu ketemu itu udah rame kata dia gitu kan. Saya kan turun duluan. Itu kan rame tuh. Niat saya tadinya mau prepare lah kalau memang belum ada ini informasi Masnya belum turun kita akan naik kata dia gitu kan. Wah sampai segitunya ya. Itu kan aneh lagi tuh. Nah pas gua ngecek tiket waktu itu, ayo pulang ke Jakarta bang, naik apa gini? Lu udah pesen tiket? Udah, gue bilang gitu. Tanggalnya gue lupa lagi, tanggal berapa itu si tiketnya itu. Cuma gue kelewat sehari. Pendakian jadinya 5 hari 4 malam. Berarti kan kalau gue spare, itu kan ada dong 1 hari lagi. Besoknya nih kan. Berarti gue pulang buat besoknya gitu. Nah, ini tiba-tiba udah bang, sekarang tanggal berapa kata dia gitu. Ini udah kelewat 1 hari bang tanggalnya. Nah itu tuh yang sampai sekarang gue bilang, masa sih? Coba hitung harinya dari tiket PP gue bilang gitu kan. Pas hitungannya cong. Nah terus kemana kita pergi tadi gitu? Ya gue nggak tahu. Mungkin bener yang dikatakan yang dibilang sama bocah-bocah kata dia gitu kan. Kalau kita hilang semalam, nggak mungkin lah gue bilang gitu kan. Tapi ini tiket kereta udah ngebuktiin, lu mau gimana? Gue bilang ya udah. Mungkin itu teguran kali buat kita cong, nggak boleh sembarangan, gue bilang gitu kan. Karena ya gue kalau sama dia emang agak sembrono gitu ya, tapi nggak ngelanggar aturan. Maksudnya dengan main terabas-terabas aja lah kadang juga kayak gitu kan. Nah udah habis itu barulah tuh gue di base camp. Cak, iya saya ketinggalan tiket sehari. Masnya emang masih belum percaya katanya gitu. Saya belum percaya, terus terang gue bilang. Orang saya yang ngalamin, gue bilang gitu. Saya tuh sampai debat tuh sama senior yang Mapala itu di Taman Hidup itu. Saya debat bahwa harinya tuh nggak kelewat, tapi tiket kereta udah ngebuktiin ya bagaimana, gue bilang gitu. Nangis tuh tiket kereta akhirnya. Untung kita masih emang ada budget gitu kan. Ya udah Mas, itu jadiin pelajaran aja buat Mas. Kenapa sampai alasannya sekarang Argopuro ya bang? Ada beberapa orang ngajakin ke gue.
Enggak deh, gue bilang gitu. Makasih, gue bilang. Gue takut kejadian itu satu ya, pertama ya. Iya, iya. Jadi ada apa namanya, kejadian membekas di gue. Takut ini keulang lagi, terus gue nggak bisa balik. Apalagi gue udah punya bini, kasihan bini gue jadi janda. Gitu bang. Ya begitulah kira-kira cerita Argo Puro yang apa ya, memberikan gue pelajaran. Yang kalau gue sih lebih ngambil ke arah waktu survive-nya itu, karena rasanya itu beda banget. Kita belum makan dari pagi itu, dari mulai sebelum apa rawa ambik itu jam 9 sampai jam 5 pagi itu perut benar-benar gak kena asupan. Terus yang akhirnya kita survive makan sampah lah, Sampah diri sendiri ya. Iya, sampah diri sendiri, sampah itu sampah tim lah pokoknya. Yang kolnya udah benyek, wortelnya udah benyek tuh. Wah pokoknya gue yakin kalau misalnya ada nih, coba lu makan begini, nggak bakal mau bang. Cuma karena itu yang ada satu-satunya asupan makanan, ya udah kita makan. Mau gimana lagi bang ya? Mau gimana lagi bang? Aduh. Tapi sampai sekarang lu percaya nggak bang kalau memang pada saat itu lu telat sehari? Karena kan tiketnya udah membuktikan seperti itu. Apa masih mikirin logis aja tuh? Sampai sekarang sih masih jadi pertanyaan nih. Tapi ada sisi lain juga ya. Gue harus introspeksi bahwa alam itu tuh ya sebenarnya mungkin ada gitu. Memang ada ya, bukan mungkin ada. Memang alam itu ada, cuma karena kesombongan manusia aja. Namanya manusia kan kadang sombong gitu kan, apa-apa harus dilogisin. Wah, nggak bisa kalau semuanya harus logikakan gitu kan. Ada, sedangkan alam aja ada dua gitu kan. Alam gaib itu termasuk malaikat, itu alam gaib, masih lo mau tantang gitu kan. Nah, itu susah juga. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue introspeksi diri aja bahwa mungkin satu, gue terlalu sombong kan, karena di usia segitulah. Jadi kejadian ini tanpa disadari kan udah 10 tahun lalu ternyata. Jauh juga ya, sekarang 2025. Masih muda bang ya berarti dulu ya? Iya masih muda lah itu kan. Biasa anak muda egonya kan masih tinggi gitu kan. Apalagi dengan setelah menyelesaikan ekspedisi, wah pasti lagi sombong-sombongnya. Gue ngerasa waktu itu lagi sombong-sombongnya gitu loh. Bahwa gue udah naik ke sekian ini. Ternyata dari situlah gue dikasih pelajaran nih mungkin nih. Ditegur sama Tuhan ini. Ini loh ada gitu kan. Dan gue ngalamin itu sendiri. Dan orang lain pun ikut ngalamin juga maksudnya. Terlibat maksudnya ya, dalam artian, tapi gue sampai saat ini pun masih iya sih gitu loh. Tapi faktanya memang begitu, apalagi dengan tiket kereta yang tadi dibuktikan gue telat sehari. Itu sudah ini banget, udah nggak bisa dipungkir lagi bang. Gitu. Iya, kemungkinan. Karena soalnya ini permasalahan sama tiket ya kan? Iya. Tiketnya udah angus sehari berarti itu. Tiketnya udah angus sehari, udah telat 1 hari. Dan itu gue beli lagi ya, tanggalnya udah telat sehari. Udah tuh gue, setelah itu kan kurang gue di kereta tuh bengong. Masa iya sih apa yang dibilangin ini? Gue sama Goni tuh selalu cerita itu dah. Kalau misalnya dari Argo Puro. Makanya kenapa beberapa orang nanyain gue Argo Puro, yo enggak deh gue bilang. Bukan masalah trek ini, gue bilang gitu. Masalah pengalaman yang pahit di situ. Iya, gue di situ gue nggak mau. Berarti kan ini kan semua sebabnya karena lu ngambil. Kalau katanya begitu. Belum merak bang. Iya. Lu ngambil di mananya lu ngambil? Di sebelum apa namanya Sungai Kolbu. Karena kan di Sungai Kolbu itu kan banyak tuh burung-burung merak di hulunya, di ujungnya. Iya. Banyak merak yang pada minum tuh. Iya. Nah, gue tuh sebenarnya sempat sisir bang. Tadi nggak gue ceritain di awal. Iya. Itu gue nyari ke sana kayak yang tadi gue bilang, gue pengen ke danau itu. Penasaran. Danau yang dibilangin itu. Nah, gue nemulah bulu merak bagus nih, gue bilang itu. Tapi si Goni ngambil juga enggak? Goni enggak. Goni kan di belakang gua agak jauh dia. Berarti dia nggak tahu kalau lu ngambil burung? Dia nggak tahu kalau gua ngambil itu. Tapi kalaupun dia tahu pasti rebutan sama gua. Bukan diomelin. Bukan diomelin, masih rebutan. Tapi itu bagus bang bulunya bang? Bagus bulunya. Ada berapa biji? 3 ya? 3 helai lah, iya. 3 helai itu. Ya bulu merak lah, bisa browsing sendiri nanti bagus tuh bulunya. Waduh, apalagi merak jantan ya. Jongkok bagus itu. Nah berarti kan ini kan di Cikasur lu sempet yang namanya mengalami mimpi ya bang ya? Iya. Tapi lu sempet tahu nggak bang sosok kakek-kakek ini itu siapa? Gue nggak tahu tuh kakek-kakek itu. Ya intinya
wujudnya dia kakek-kakek pakai caping gitu kan. Mukanya sih nggak terlalu jelas. Karena ketutupan caping gitu. Namanya mimpi itu kan kadang samar-samar gitu. Iya. Dia cuma ngasih bisikan itu, balik aja lewat sini lagi gitu kan. Cuma ya nggak mungkin lah, gue bilang gue harus ngelintasin itu lagi berapa hari. Terus kita juga nggak tahu dong taman hidup kayak apa. Oke, ya. Dan juga lu sempat ngencingin. Nah itu memang gue pernah kesana. Sempat ketemu juga bang itu. Lu sempat ketemu itu. Iya. Nah gue nggak tahu tuh apa itu mahal. Itu jaraknya dari Cikasur mau ke Cisentor kan itu kan? Iya, Cisentor mau ke Rawambi. Iya, Cisentor mau ke Rawambi gitu. Yang pokoknya bisa Tapi pada saat itu ada kembang-kembangnya nggak bang? Terasa baru nggak? Atau mungkin cuma bebatuan aja bentuknya? Enggak, cuma bebatuan aja. Yang di pinggir-pinggir tertata rapi berarti? Iya, itu karena gue udah kebelet ya. Mungkin kalau misalkan ada kembang ya atau sajen, mungkin gue paham lah. Oh ini kayaknya tempat sesuatu nih, misalnya gitu. Nah karena waktu itu gue bilang, gue udah kencing, gue kebelet kencing, gue bodo amat gue bilang gitu. Kencing lah gue di batu itu tuh. Gue ngajar emang. Iya. Dan ini berarti lu nggak nembusin jalur dari yang turun ke bawah? Nggak. Belum malah turun lagi berarti? Gue turun lagi, balik lagi ke Cisentor, terus ngambil jalur yang kiri. Jalur yang katanya diklat itu ya? Iya, kan kalau orang-orang gue tanyain, ada jalurnya jelas, ada kata dia gitu. Gue nggak nemu, gue bilang itu. Itu mungkin jalur lama mungkin bang? Jalur diklat bahasanya, ya mungkin jalur lama. Iya. Pokoknya jalur yang biasanya tuh dia bilang buat diklat lewat situ. Gitu. Tapi memang itu hutannya, terus jancuannya tuh bagus banget. Jancuannya banyak banget lah pokoknya. Gila. Itu melipirin punggungan sampai ke danau itu kan? Iya. Nggak nemuin puncak berarti kalau lewat situ. Iya, nah makanya gue sampai sekarang kalau orang cerita Cemoro Limo ya gue nggak tahu karena gue nggak lewat situ. Iya, nggak lewat Cemoro Limo. Ada gue rasa pengen kesana lagi gitu kan. Tapi gimana ya gitu kan. Gue kalau keinget itu nih gimana ya. Kalau si Goni sih ngajak terus, saya kira Argopuro, dia masih penasaran nih. Dia masih penasaran maksudnya masa iya sih gitu kan. Oke Bang Yuel, terima kasih banyak nih Bang udah mau datang dan mau berbagi pengalaman pendakiannya ya. Ini di tahun 2015 dan semoga bisa menjadikan pelajaran nih buat kita semua yang mendengarkannya pada malam kali ini. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Abang punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Apa Bang? Pesan-pesannya apa ya? Buat yang baru mulai mendaki lah biasanya, jangan terlalu ambisi, intinya itu aja. Oke. Ambisi kadang juga harus dipertimbangin sama ini alam loh, bukan sekedar wah gua harus naik ini tanpa pertimbangan logistik lah segala macam, dan ini perhitungannya secara matang lah gitu. Karena kalau enggak ya khawatirnya gitu kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya itu aja. Silakan punya ambisi bagus kok, pengen punya ngejar target ke sini. Ini buat yang ini ya, yang mau nyoba mendaki sendiri-sendiri gitu misalnya ya. Ya tapi tolong cari informasi sejelas-jelasnya, cari partner sebagus-bagusnya lah. Temennya itu yang benar-benar nggak mentingin ego diri sendiri. Karena kan udah banyak beberapa pendakian itu yang kita lihat beredar, ditinggalin hipo akhirnya Iya benar. botol kosong di beberapa gunung gitu kan, kasihan gitu. Jadi carilah partner yang benar-benar asik buat naik gunung gitu. Itu aja sih. Atau mungkin ikut trip aja mungkin Bang ya. Itu lebih bagus Bang. Itu lebih bagus ya. Iya. Karena kita ada agenda di bulan Mei. Iya, ke Gunung Slamet Bang. Ke Gunung Slamet ya. Waduh. Akhir Mei itu Bang. Akhir Mei ya. Iya, karena nah gue sendiri sekarang kalau misalkan gue naik gunung gitu sama bini gue jarang berdua gitu, enggak. Pasti gue biasanya bayar orang atau ikut trip karena udah nggak usah capek lah. Mereka udah punya, kita serahin aja, mereka udah punya ini kok, udah punya catatan, udah gitu. punya lisensi ya. Iya, udah punya, satu lisensi. Terus gue juga udah nggak mau ribet lah. Kita sampai langsung makan, itu enak ya. Sampai langsung makan gitu. Tuh. Enak banget kayak gitu. Enak kan ikut trip sekarang. Iya, enakan ikut trip. Udah langsung aja nih DM ke Instagram Besok Pagi atau mungkin ke asli. Bang Yuel juga bisa langsung ya. Oke, Bang itu aja berarti Bang ya. Iya siap Bang. Oke, sampai ketemu di bulan Mei ya. Kita di di Slamet ya. Gunung Slamet. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.